Oke, selamat pagi semua. Di sini kita akan memulai mengenai pembuatan eh, peta zonasi pendugaan penangkapan ikan. Yang pertama kali harus dilakukan adalah menginput dua data karena di sini kita menggunakan data suhu permukaan laut dan data klorofil. Yang harus dilakukan adalah mengaktifkan menu toolbox di multidimension tools karena kita akan merubah data kita dari data NetCDF ke dalam raster layer dari data yang sudah kita download sebelumnya. Jadi double klik, input datanya, saya simpan itu ada di download. Ini adalah data chlorophyll, diklik. Oke, kita make sure bahwa variabelnya adalah chlorophyll di bagian ini ya, bukan pellet. Setelah itu klik OK. Dan dia akan melakukan processing untuk merubah data NetCDF ke dalam raster layer. Oke, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk data SPL. Lakukan hal yang sama, magnet CDF master layer, input filenya untuk data SPL, download SPL. Oke, sama seperti yang tadi, variabelnya di make sure dalam SST karena data SST yang kita butuhkan untuk membuat data ini. Oke, jadi kita sudah punya data SST layer dan chlorophyll layer dalam bentuk cluster dan ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan ataupun untuk menduga daerah penangkapan ikan. Untuk mempermudah ini semua, kita langsung input data SHP untuk mengetahui atau untuk membuat data AOI Area of Interest untuk daerah kajian kita masing-masing. Ini adalah wilayah Indonesia. Saya mengambil sampel, contohnya adalah di Laut Sawu. Saya zoom out. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan di sini adalah karena tadi datanya satu Indonesia, jadi kita akan potong datanya berdasarkan AOI atau Area of Interest kita. Langkah yang harus dilakukan yaitu adalah membuat AOI. Di sini saya udah ada folder di sini di SSPT 2025 video. Untuk membuatnya tinggal klik kanan, new, klik save file. Save file ini saya beri nama AOI Sawu. Bentuknya tentu saja poligon. Untuk koordinat sistem, saya pilih Geographic Coordinate System yang World di WGS 1984. Oke, sudah terisi. Oke, kalau udah terisi akan muncul di sisi ini AOI Laut Sawu. Untuk membuatnya kita harus lakukan start editing dulu di edit feature. Setelah di edit feature, kita akan make sure editor di sini akan on sehingga kita bisa membuatnya. Sekarang sudah on, klik di create feature yang ada di sini, sudah muncul. Klik AOI Laut Sawu, bikin rectangle supaya bentuknya nanti rapi. Kita bikin dia di Laut Sawu, bikin garis yang rapi di sini. Kita bikin rapi. eh, Oke, tarik. Double klik. Oke. Setelah dilakukan, tinggal di save edit, kemudian save edit aja. Yang penting udah kita save. Jadi untuk lihatnya tinggal diklik holo aja. Jadi ini adalah area of interest yang kita punya. Nah, satu kan ini kan masih satu Indonesia karena kita akan memotong data OI ini berdasarkan kita akan memotong daerah kajian kita berdasarkan AOI ini. Apa yang harus dilakukan?
Kita klik Windows di bagian Image Analysis. Oke. Di sini sudah ada SST layer dan Clover layer, data tadi yang satu dunia dan akan kita potong berdasarkan AOI. Make sure sebelum melakukan hal tersebut, ini AOI-nya dalam keadaan start editing aktif ya, ditandai dengan warna biru muda yang ada di sini. Saatnya teman-teman bisa klik chlorophyll, contohnya kita kerjain satu-satu chlorophyll A layer. Di sini ada tanda cut gunting atau clip. Nah, di sini tinggal teman-teman bisa lakukan double klik di sini. Nah, kemudian ini adalah data klorofil yang terpotong berdasarkan AOI. Selanjutnya kita kerjain lagi SST layer, tinggal di klik juga. Oke, jadi kita udah punya, kita tinggal hapus aja data yang tidak digunakan. Nah, jadi ini adalah data klip kajian yang kita gunakan. Oke, kita sudah sampai langkah di sini. Setelah itu kita akan melakukan atau membuat kontur. Kita akan membuat kontur di sini. Caranya kita akan membuat model builder. Tadi klik di sini ada di model builder. Input data clip SST layer di sini sama dengan chlorophyll layer dari sini. Untuk kita membuatnya kita butuh eh, hapus dulu, kita butuh kontur. Kontur itu ada di bagian Species Analysis Tools. Di sini di bagian Surface ada kontur di sini. Konturnya tinggal ditarik aja, di drag ke dalam sini. Oke, di drag ke sini. Nah, selanjutnya kita perlu mengkonekkan antara data dan informasi yang kita butuhkan. Kita klik Input Raster. Setelah itu tinggal klik kanan Open. Untuk SST kita simpan dulu di tempat yang kita ingat. Di sini saya kasih nama SST SST ZPPI. Oke. Kontur intervalnya saya buat 0,1 aja karena interval kontur SST cukup besar. Setelah itu klik OK. Kalau informasi sudah dimasukkan, dia akan berubah warna seperti ini. Kita lakukan hal sama ke klorofil. Input raster, klik kanan, open. Setelah itu kita kasih nama di sini CHL ZPPI. Save kontrol intervalnya karena klorofil nilainya lebih kecil, jadi kita pakai interval 0,01. Oke. Setelah itu kita cek dulu ada yang keliru nggak di inputnya. Kita validate entire model. Kalau nggak ada apapun, kita bisa lanjut ke run. Oke, ini adalah proses running dari model yang kita buat. Kalau udah selesai tulisannya complete, tinggal di close. Nah, di mana hasilnya? Ini bisa kita tutup dulu. Hasil dari intervalnya adalah di tempat kita simpan tadi. Tinggal add data. Ini ada SST ZZPI sama chlorophyll ZZPI. Tinggal di add aja. Oke, ini adalah eh, kontur dari SST dan chlorophyll ZZPI. Kita rubah aja warnanya biar jelas biru. Oke. Nah, ini adalah kontur klorofil dan SST ZZPI. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bikin titik penangkapan dulu ya. Titik penangkapan di sini kita lihat. Nah, ini masih banyak yang nabrak-nabrak akan kita hapus. Jadi kita akan hapus data-data kontur yang nabrak-nabrak seperti ini. Oke. Yang harus dilakukan adalah pertama kita open attribute table dulu ZZPI. Oke, ada 5.000 line di sini ya. Make sure kita oh ya kita stop editing dulu data yang tadi. Oke. Stop editing, open attribute. Oke, kemana datanya yang tadi ya? Oh, kontrol back dulu, back, sorry. Harus. Kok hilang? Tadi.
Oke, jadi ini data yang tadi yang sempat yang tadi ya. Jadi di sini datanya kita eh, start editing dulu datanya. Klik. Nah, ZPPI ini kita start editing untuk data SST. Nah, untuk menghapusnya itu di bagian selection, di select by location. Jadi kita tidak akan membiarkan ada SST ataupun chlorophyll konturnya ada yang nabrak pulau. Nah, dia intersect source layernya ini Indonesia SAP, jadi nggak akan ada data-data yang akan nabrak si pulau ini. Kita tinggal apply di sini. Kita cek ini, kita klik kanan open attribute. Nah, ini adalah file data-data yang nabrak-nabrak nih. Ada sekitar 1.300 line di sini ya. 300 line kita tinggal hapus di sini. Oke. Selanjutnya untuk CHL sama CHL kita di sini. Nah, ini data-data yang nabrak kita hapus aja. Oke, jadi udah nggak ada lagi data-data yang nabrak. Nih, kita bisa lihat di sini ya. Nah, nggak ada lagi kan data-data yang nabrak. Kita save edit, jangan lupa sudah save edit supaya nggak hilang kayak tadi. Oke, kalau udah selesai seperti ini, teman-teman bisa melakukan apa ya? Buatnya. Nah, kita akan bikin dari dua data ini. Pertama yang harus kita buat adalah interpolasi data dulu, baru kita bikin titik penangkapannya. Interpolasi data untuk data sebaran kita di toolbox, sama juga masih di spatial analysis tools, tapi di bagian interpolasi. Nah, interpolasi diklik di topo to raster. Ini make sure di chlorophyllnya open attribute table. Kita mengetahui nilai maksimum sama minimumnya ya. Di sini minimumnya 0,04, maksimum 3,23. Oke. Output to raster, kita input data kita yaitu data CHL ZPPI. Ini jangan lupa fieldnya diganti dengan data kontur. Ini nggak diganti dulu juga nggak apa-apa. Kita masukin tadi smallestnya, ini largestnya. Largest 3,23, smallest di 0,04. Oke, tinggal klik OK. Nanti dia akan processing, tapi di sini ada error. Kita cek lagi, close. Kita cek apa yang keliru. Oke, dia di smallestnya di 0,04, largestnya di 3,23. Oke, oke, kita save. Mungkin dia salah kalau kita save-nya error ya. CHL sebaran ya. Save, kita coba lagi. CHL sebaran, kontur. ZPPI 0,04, 3,23. Oke, kita cek. Dia lagi proses executing topo to raster. Kita tunggu dulu hasilnya. Oke. Oh ya, belum nih. Oke, ini. Oke. Ini ya. Kontur, kontur, dia 0,04.